Baiklah, hari ini kita lanjutkan pembahasan materi kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu masalah kemarin sampai pada schedule ya. Kemudian ada tugas ya kemarin. Tugasnya nanti silakan dikumpulkan ke grup ya, disampaikan ke grup tugasnya. Tugas kelompok kalau nggak salah ada kemarin, atau nggak ada? Ada, Pak. Ada kan? Nah, nanti silakan disampaikan di grup setelah selesai kuliah ini langsung ya. Di WA saja tugas kelompok. Baik. Nah, hari ini saya akan membahas masalah project cost management. Ya. Kembali lagi perlu saya ingatkan bahwa dalam konteks evaluasi proyek kita ada 9 knowledge area dan 5 tahapan. Jangan terlalu. 9 knowledge area itu ada 4 yang merupakan core function, ada 4 yang merupakan facilitating function, dan ada 1 yang merupakan integrasi. Yang core function itu adalah scope, time, cost, dan quality. Sekarang kita masuk ke yang project cost management. Baik. Nah, kalau kita perhatikan satu proyek ini kemarin seperti ini grafiknya. Jadi proyek itu kita mulai masuk dengan fase initiating, planning, executing, monitoring and evaluating, dan closing. Jadi ini merupakan proyek. Nah, sedangkan project cost management itu ada 2 ya. Ada 2. Kita lihat kemarin ya, 5 tahapan ke kanan, 9 kolom ke bawah. Kita ambil yang cost. Maka cost ini bidang area knowledge cost management ini ada pada fase planning dan ada pada fase monitoring atau controlling. Pada fase planning disebut sebagai cost budgeting atau cost estimation, sedangkan pada fase monitoring disebut sebagai cost control atau pengendalian biaya. Jadi ada di fase yang planning dan ada di fase yang controlling and monitoring. Nah, baik. Sebelumnya kita perlu sampaikan beberapa terminologinya dulu ya. Jadi biaya atau cost ini merupakan sumber daya yang dikorbankan atau habis terpakai dalam menyelesaikan satu tujuan ya, yang kemudian yang dapat dipertukarkan dengan hasilnya. Biaya pada dasarnya diukur berdasarkan satuan uang seperti rupiah atau dolar. Project cost management ini merupakan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk memastikan penggunaan biaya proyek sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, biaya dapat diestimasi berdasarkan penggunaan sumber daya. Ada orang, ada peralatan, ada material, ada jasa, termasuk ada biaya kontingensi untuk setiap pekerjaan atau aktivitas pada proyek. Ingat kemarin kita ada membuat apa yang disebut dengan WBS ya, Work Breakdown Structure, daftar kegiatan. Nah, setiap kegiatan ini kita harus alokasikan budget. Nah, sedangkan bagaimana cara melakukan estimasi biaya? Cara menggunakan estimasi biaya itu biasanya menggunakan yang pertama adalah metode analogus atau top down. Metode analogus atau top down ini biasanya dari manajemen tingkat atas ke bawah, yang sifatnya biayanya itu sifatnya masih merupakan biaya yang sifatnya gelondongan atau sifatnya umum. Jadi misalnya kita mau menghitung biaya pembuatan kampus itu berapa nilainya, misalkan FEBI. Kalau kita bicara pada saat masa inisiasi, kita akan mengatakan ya sifatnya analogus atau top down. Analogus itu bagaimana ya, kira-kira kalau bangunan fakultas itu butuh berapa meter, 12.000 meter, 12.000 meter, oke 12.000 meter per meternya dihargain berapa? Dihargain misalkan per meternya itu adalah 6 juta Pak, 6 juta atau 5 juta. 5 juta kali 12.000 meter berarti berapa? 60 miliar lah, 60 miliar.
Ini yang disebut dengan analogus atau top down. Analogus itu apa? Sama seperti apa? Sama seperti standar biaya kampus-kampus yang lain. Kita tahu misalkan standar biaya kampus per meternya berapa? 5 juta, oke, kalikan berapa? 12.000 meter, ketemu 60 miliar. Nah, kemudian pada saat setelah fase inisiasi, kita masuk pada fase planning, barulah kita mulai bottom up. Bottom up itu dari bawah ke atas. Ya, tadi top down, ini bottom up. Nah, bottom up ini kita mulai dari apa? Pembuatan WBS, Work Breakdown Structure. Setelah kita membuat Work Breakdown Structure dari level 0, level 1, level 2, level 3, level 0 kegiatannya proyek apa, level 0 dibagi pada beberapa kegiatan. Misalnya, mana saya ambil contoh kasus ya, pernikahan, pesta pernikahan manten, atau menjadi panitia pernikahan. Maka nama kegiatannya adalah pernikahan saya, ya, gitu. Itu level 0. Level 1 itu adalah kegiatan sebelum pernikahan, pada saat pernikahan, setelah pernikahan. Itu adalah level 1. Level 2-nya yang sebelum pernikahan itu apa? Pembuatan undangan, kemudian pencarian tempat, kemudian itu adalah level 2. Level 2 itu dibagi lagi ke bawah. Jadi level itu terus di bawah semakin turun. Nah, pada saat nyusun biaya dibalik dari yang paling bawah, level yang paling bawah, jadi level 5, level 4, level 3, level 2 dikonsolidasi ke atas. Jadi akhirnya bisa ketahuan berapa biayanya. Nah, dengan semakin kita membuat work breakdown structure itu semakin detail, semakin ke bawah, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengalokasikan resource dan anggarannya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan model parametrik. Ini kaitannya kalau kita menggunakan rumus matematik, ya, seperti yang tadi sipil membuat RAB dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan determine budget, yang disebut sebagai cost baseline. Ya, determine budget dilakukan dengan mengalokasikan seluruh biaya proyek ke dalam setiap aktivitas proyek yang merupakan patokan anggaran yang harus dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Ya. Cost baseline merupakan anggaran biaya per pekerjaan. Ya. Oke, jadi apa bedanya determine budget dan cost baseline? Determine budget itu RAB, biaya total. Jadi misalkan kita mau mengadakan seminar, biaya totalnya berapa? 25 juta, itu determine budget. Baseline-nya apa? Konsumsi, atau baseline-nya untuk biaya narasumber, itu disebut dengan cost baseline. Jadi biaya setiap kegiatan, cost baseline itu, atau per pekerjaan, per aktivitas yang ada di WBS itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pengendalian biaya atau pengontrolan biaya? Ada yang menggunakan analisis penggantian penggunaan biaya atau cost performance, ya, dan ini memastikan bahwa semua perubahan-perubahan wajar ya dalam satu proyek. Ada yang disebut elaborasi progresif. Kita harus ingat bahwa ciri-ciri proyek itu adalah unik tujuannya, terbatas, temporary, sementara, dan elaborasi progresif yang selalu berubah. Nah, salah satunya yang menjadi ketentuan adalah bahwa elaborasi progresif ini harus di-approve oleh stakeholder, oleh otoritas atau oleh otoritas yang berwenang, bahwa biayanya itu perubahan-perubahan itu harus ada wewenang yang untuk merubah. Nah, salah satu yang biasanya berubah itu adalah biaya. Ya, biaya semakin mahal atau ada peningkatan biaya, tidak apa-apa asal ada patokan, ada perubahan yang disahkan oleh stakeholder atau oleh otoritas. Nah, kemudian teknik yang digunakan untuk pengendalian biaya atau cost control yang paling sering digunakan itu adalah EVM atau Earn Value Management. Kita akan membahas dalam konteks Earn Value Management ini pada kuliah kita sore hari ini. Nah, Earn Value Management atau EVM ini merupakan teknik pengukuran kinerja yang diintegrasikan, ya, yang diintegrasikan atau yang mengintegrasikan antara data, lingkup, scope, time, dan cost. Jadi sebenarnya EVM atau Earn Value Management ini walaupun ini satu metode, tapi sebenarnya untuk mengevaluasi tiga kriteria dalam proyek, yaitu scope, time, dan cost. Nah, kita akan membandingkan intinya adalah biaya patokan baseline, ya, cost baseline, dengan apa perubahan yang sudah approved change. Ini ada approved change. Ya, di sini ada approved change yang sudah di ACC. Lalu apa? Nah, ini bagaimana? Oke. Nah, ada istilah yang disebut dengan time value, actual cost, earned value, estimated of completion,
dan budget to completion. Oke, sebelum kita kasih ke contoh, kita terjemahkan dulu. Harapan saya sudah baca ya. Anda sudah baca sampai chapter 6 dan 7 di buku itu. Ikuti aja bukunya. Kalau misalkan hari ini pembahasan masalah cost, berarti bukunya sudah harus baca sampai situ, Ibu. Jadi Anda sudah jadi mahasiswa, orang dewasa, tidak perlu saya harus minta untuk membaca terus. Anda sudah ada di situ. Nah, plan value ya, disebut sebagai anggaran atau budget. Ini merupakan total anggaran yang disetujui untuk pembiayaan suatu proyek RAB yang disetujui. Ada yang disebut dengan actual cost. Actual cost adalah total biaya yang disetujui, bukan setujui, total biaya yang dikeluarkan secara real, ya, secara real, actual cost. Ya, bisa jadi actual cost ini berbeda dengan plan value, beda, pasti beda. Kenapa? Karena pasti ada perubahan. Actual cost itu yang realnya berapa yang dikeluarkan. Kemudian ada yang disebut dengan earn value. Earn value itu artinya persentase complete ditambah plan value. Contohnya begini, kita mengerjakan suatu pekerjaan, ya budgetnya 10 juta. Sekarang sudah 40%, berarti earn value-nya berapa? Earn value-nya adalah, kalau sekarang sudah 40%, yang 40% kalikan 10 juta, berarti berapa? 4 juta. Kira-kira begitu. Ini yang disebut dengan earn value. Jadi persentase complete, artinya persentase pekerjaan, progres proyeknya sudah berapa persen, dikalikan plan value-nya. Nah, kemudian ada yang disebut estimate of completion. Estimate at completion. Nah, ini artinya estimasi total anggaran biaya proyek yang harus dikeluarkan sampai dengan proyek selesai. Nah, kalau kita proyek yang membengkak, bisa jadi PAT-nya lebih tinggi daripada BAT. Karena BAT itu adalah budget of completion at completion yang sudah disetujui. Bisa jadi yang disetujui misalkan 10 miliar, ternyata kita estimasikan karena proyeknya molor dan biayanya membengkak, ketika kita hitung, maka nanti proyek ini akan selesai bukan di 10, tapi di 12 miliar. Berarti estimate at completion-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan budget at completion. Adanya yang disetujui itu lebih rendah. Berarti ada kekurangan. Itu permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian ini rumusnya, ya, formulanya earn value sama dengan EV sama dengan persen plan value kalikan persentase komplit atau berapa persen proyek ini sudah selesai. Kemudian ada yang disebut dengan cost varian, CV itu adalah EV min AC, schedule varian itu SP, EV min PV, cost performance index itu artinya CPI, EV per AC, schedule performance index itu adanya BASDA, EV per PV. Nah, cost performance index ini nanti kita akan melihat bagaimana kinerja dari biayanya, sedangkan schedule performance index ini dari schedule-nya. Tadi kita ingat bahwa EVM dan value management itu gabungan antara 3, scope, time, dan cost. Ya, jadi 3 aja kita. Oke, sekarang kita ambil contoh. Ya, jadi ini kita sekarang lihat contohnya di sini. Baik, purchase web server. Ya. Purchase web server. Misalnya kita mau mengagendakan pembelian server, ya, pembelian server senilai atau pengadaan server senilai $10.000. Nah, kan $10.000 anggarannya totalnya. Nah, ternyata setelah 1 minggu sudah 75% komplitnya. Berarti EV-nya, earn value-nya adalah 7,5 juta karena EV sama dengan PV dikalikan persen komplit. Persen komplitnya setelah 1 minggu 75%, kalikan 10.000 jadi 7.500. Nah, ini ya. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata actual cost-nya berbeda gitu. Actual cost-nya itu berbeda dengan plan value-nya. Actual cost-nya minggu pertama sudah keluar uang 15.000,
Minggu kedua 5.000, total 20.000. Jadi berapa cost varian? Nah, sekarang kita berada di minggu pertama nih. Cost varian atau CV, kita lihat rumusnya. CV sama dengan EV min AC. Pada minggu pertama, EV-nya berapa? 7.500. AC-nya berapa? 15.000, jadi minus 7.500. Ya, ini cost varian. Kemudian schedule varian, EV min PV. EV-nya berapa? 7.500. PV-nya berapa? PV-nya 10.000, jadi minus 2.500. Di sini minus ini sudah menandakan performance-nya tidak bagus, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat performance indeksnya. Indeksnya atau CPI adalah EV per AC. Ya. CPI itu adalah EV per AC atau earn value per actual cost. Ya. Earn value-nya adalah 7.500, actual cost-nya adalah 15.000, cuma 50%. Jadi kita anggap performance biaya itu hanya 50%. Performance biaya hanya 50%, gitu ya. Nah, kemudian untuk schedule-nya EV per PV. EV-nya 700, PV-nya plan value-nya adalah 10.000. Berarti PV-nya adalah 75%. Permasalahannya di sini. Nilai negatif untuk cost dan schedule varian menunjukkan adanya masalah dalam proyek. Berarti proyek tersebut melebihi rencana dari waktu dan lebih panjang dari rencana, dan juga cost-nya lebih banyak, lebih boros. Dan pasti kalau ininya negatif, KPI dan SPI-nya kurang dari 100%. Ini menunjukkan adanya permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini, cost variannya negatif, artinya biayanya membengkak. Schedule variannya negatif, berarti juga waktunya molor. Dan pasti kalau molor waktunya dan biayanya membengkak, pasti performance-nya, indeksnya kurang dari 1. Makanya 50% dan 75%. Ini kita bisa nilai setiap minggu. Lalu dampaknya apa bagi proyek? Kalau kita tahu setiap minggu itu sudah sampai 100%, maka kita harus lakukan percepatan pada minggu-minggu selanjutnya. Nah, kemudian nah kira-kira di sini nanti begini, ada rencana yang warna putus-putus ini, dan ini realisasi aktualnya. Semakin besar ini gap-nya, semakin tinggi antara tujuan dan rencana. Apa namanya gap atau realisasinya itu semakin jauh perbedaannya dibandingkan rencana. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Misalnya, ambil contoh, bentar. Nah, kira-kira kan begini nih. Yang rencananya kira-kira begini. Ya, yang garis S ini rencana nih, plan. Yang merah ini aktual. Ini biaya, ini waktu. Kira-kira sekarang gimana? Kita lihat di waktunya ini. Rencananya segini biayanya. Realisasinya kosnya yang warna merah. Berarti lebih tinggi apa lebih rendah? Yang rencana. Yang rencana lebih rendah. Aktualnya lebih tinggi. Berarti grafiknya ada gap kan ini, ada rengga, atau kalau orang Jawa bilang mengong, ini mangap nih. Karena mangap begini berarti ini ada perbedaan, yang rencananya yang biru, yang merah realisasi. Dari sisi waktu, misalkan di sini 1 minggu, ini 2 minggu, pada minggu pertama lihat cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan ya kira-kira begitu. Kalau seperti ini grafiknya. Oke. Nah, nanti kita akan bicara masalah kurva S. Baik. Sekarang contohnya begini, yang lain. Nah, kita ini mau membangun satu proyek ya, building box. Nah, box ini bentuknya kubus. Kubus ini terdiri dari 6 sided, ada 6 sisi begitu. Dan setiap sisi itu dibudgetkan $1.000 per sisinya. Berarti ada 6, totalnya adalah 6.000 ya, 6.000 kan 6 sisi untuk kubus itu. Setiap sisi itu harus diukir, dihias, dan dibenerin. Jadi kayak balok kita hias. Kayak mau buat patung gitu, tapi ini bener kesenian. Sekarang kita hitung. Misalnya begini. Sekarang kita ada di hari ketiga. Today is the end of the day 3. Ya, today is the end of the day 3. Nah, ini udah hari ketiga. Kita lihat hasilnya. Site yang pertama selesai 100%.
habisnya 1.200. Padahal harusnya plan value-nya rencananya ada 1.000. Kemudian sisi kedua sudah selesai juga 100%, habisnya sesuai budget 1.000. Ini hari ketiga ya sekarang. Hari ketiga, slide ketiga 75%, habisnya 750. Tapi juga sudah mengerjakan mulai slide keempat, sisi keempat 50%, 5.000. Pertanyaannya, berapa earn value-nya? Lalu kira-kira apakah proyek ini bakal membengkak biayanya? Dan apakah proyek ini akan selesai tepat waktu? Dengan kita lihat seperti itu. Ingat bahwa EVM, Earn Value Management, metode ini akan menggabungkan metode ini untuk menilai apa? Menilai budget, menilai cost ya, budget, scope, dan schedule. Sekarang kita lihat rumusnya. Kita lihat aja langsung ya. Ingat. PV itu plan value satu sisi 1.000. 3 hari harusnya 3 sisi. Di plan value-nya. Kenapa 3 hari? Karena sekarang di end of the day 3 kan. Sekarang hari ketiga. Jadinya adalah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000. Di sini ada 3. Kemudian earn value-nya. Sisi yang pertama sudah selesai 100%. Dikalikan 1.000. Kok bukan 1.200 Pak? Ingat, PV itu rumusnya adalah PV kali persen komplit. PV-nya plan value-nya 1.000, bukan 1.250, bukan 1.500. Jadi yang dipakai itu adalah yang plan yang direncanakan. Selesai 100% kalikan 1.000. Yang sisi 2 selesai 100% kali 1.000. Yang sisi ketiga 75% kali 1.000. Yang sisi keempat 50 kali 1.000. Totalnya adalah 3.000 berapa ini? 3.025. Nah, baru actual cost-nya AC. Actual cost-nya sisi pertama 1.200, sisi keduanya 1.000, sisi ketiga 7.500, sisi keempatnya 500. Ya, jadi totalnya adalah 3.050. Anda sudah bisa lihat kira-kira ya. Jadi perbedaannya berapa ya. Berarti sudah ada gambaran kan? Berarti secara cost variannya pasti negatif. Kita lihat aja, negatif. Nah, kemudian budget at completion yang disetujui, anggaran pada saat penyelesaian disetujui, BAT tadi, budget at completion 6 sisi kali 1.000, 6.000. CV, ya CV itu apa rumusnya? Ya, cost varian. Cost varian itu rumusnya adalah PV min AC. PV-nya 3.025, AC 3.400, minus 425. Sudah kelihatan ya dari minus ya. Minus. Dari cost varian minus. Artinya proyek ini biayanya minus lebih besar dari yang direncanakan. Nah, kemudian cost performance index-nya juga pasti kurang dari 1. 3.025 dibagi 3.450 pasti kurang dari 1. Ini juga mengindikasikan bahwa proyek ini dari sisi biaya membengkak karena performance biayanya hanya 88%. Kalau biayanya 100% sesuai dengan rencana, berarti 1. Kalau di atas 1, Pak, berarti lebih hemat biayanya. Gitu, berarti lebih hemat biaya. Nah, schedule varian 3.025 kemudian dikurangi dengan 3.000. 3.000 itu adalah plan value-nya. Ya, 3.000 itu plan value-nya. Jadi kita lihat schedule variannya positif nih. Artinya apa? Dari sisi jadwal lebih cepat. SPI 3.025 atau schedule performance index-nya 3.000 bagi 3.000 1,01. Jadi bisa difahami di sini, proyek ini walaupun biayanya membengkak, tapi kemungkinannya lebih cepat selesai dibandingkan rencana. Kenapa? Karena schedule-nya lebih tepat. Ya, schedule-nya lebih cepat. Nah, artinya ahead planning. Gitu. Cuman biaya-biayanya bakal membengkak. Berapa membengkaknya ini kita lihat ya. Harusnya kan tadi disebutkan BAT-nya 6.000 nih, BAT 6.000. BAT itu adalah budget at completion. Oke, untuk memahami contoh ini, kamu nanti Anda semua harus lihat lagi rekamannya dan Anda pahami dulu singkatan-singkatan ini. Kalau saya sudah hafal, jadinya saya nggak perlu raba-raba, tapi kalau Anda yang belum pernah membaca, dan Anda belum membaca bukunya, pasti Anda bingung. Jadi Anda harus baca bukunya dan rekaman ini Anda harus baca, harus lihat lagi. Jadi di sini BAT-nya adalah budget at completion-nya 6.000 yang direncanakan, dibagi dengan cost performance index 0,88. Berapa? 6.800. Artinya kemungkinan biayanya membengkaknya berapa? Harusnya 6.000, kemungkinan bengkaknya 818. Jadi 6.818. Jadi EVM ini kita bisa memperkirakan bengkaknya itu berapa biayanya. Begitu. Ya. Nah, kemudian saya rasa itu ya, nggak ada masalah.
Oke, kelihatan di sini. Ya, ya, nah. Kemudian nah sudah. Ya, saya rasa itu untuk hari ini cost apa namanya EVM. Tapi sebelumnya nanti saya akan menyampaikan kepada Anda beberapa slide tambahan, ada beberapa apa namanya beberapa format. Kemarin kan Anda sudah berusaha untuk mengisi yang scope statement, cost planning, dan ada satu lagi formulir yang harus Anda isi sebagai perencanaan proyek, itu adalah project charter. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana project charter ini, saya minta Anda di tugas kelas, kan kemarin saya bilang tugas kelas kan. Nah, tugas kelasnya saya minta sudah mulai memutuskan. Yang kelas A mau buat apa, kelas B mau buat apa. Nah, untuk minggu depan adalah minggu pertama bulan Ramadan, saya minta Anda mengisi semua apa namanya semua formulirnya, semua formulir dalam manajemen project atau evaluasi project ini yang saya kirimkan. Sebentar, saya akan coba cek dulu ada nggak filenya. Maksudnya kalau bisa saya kasih tunjukin sekarang.
memang kok kalau kecil. Jamiro. Jamiro masih lu. Rumah sih lu. Oke, ini barusan ketemu ya, barusan ketemu filenya. Nah, kemarin kan Anda sudah kita jelaskan mengenai project scope statement ya, filenya ini. Nah, maksud saya tugasnya untuk minggu depan, tugas kelas, setiap kelas menuliskan usulan proyeknya dengan cara mengisi ini. Ini file MS Word-nya saya sampaikan. Anda tinggal mengisi, kalau kurang lebar, kurang panjang, tinggal di-enter ke bawah. Diisi dulu, nanti baru saya terangkan apakah perlu ada perbaikan atau tidak dalam mengisinya. Yang pertama harus diisi adalah yang ini, project scope statement. Nah, berikutnya selain project scope statement adalah project charter. Jadi posisinya justru sebenarnya project charter ini yang lebih dahulu. Ya, jadi nanti dibuatnya, tolong project charter dulu, ya, baru selanjutnya adalah project scope statement. Nah, bagaimana cara ngisinya Pak? Diisi aja dulu, diisi aja dulu. Yang jelas kalau project charter itu seperti ringkasan project. Ya, baik, ini saya sampaikan ringkasan project bagaimana, maksudnya gini. Ini ada waktu, projectnya apa namanya, project ownernya tulisnya saya, siapa ketua kelasnya, project manajernya. Sekarang gini, apa saja yang kamu lakukan pada fase initiating dan planning? Tuliskan di sini. Misalkan satu, pembuatan proposal, gitu ya. Pembuatan proposal. Misalkan kegiatannya adalah kegiatan webinar, ya pembuatan proposal webinar. Apalagi berikutnya, gitu ya. Misalnya pencarian donatur dan seterusnya. Gitu. Anda tuliskan ke bawah sini. Ya, jadi misalnya ini contoh kasusnya. Nah, kemudian pada fase executing, tentu nanti di sini termasuk juga ada pembuatan WBS, ya, pembuatan WBS, terus kemudian penyusunan RAB, penyusunan schedule dan sebagainya. Anda tuliskan lengkap, ya. Executing yang kamu lakukan pada saat mau acara itu apa? Tulisnya kegiatan semua di sini. Untuk monitoring controlling apa yang kamu lakukan? Closing-nya apa? Nah, sekarang disebutkan kapan mulai persiapan proyek ini, dari mulai persiapan sampai kapan closing-nya. Ya, berapa dananya yang kamu ajukan. Terus disampaikan di sini business need, mengapa Anda mengusulkan proyek itu. Diuraikan di sini. Pakai bahasa Indonesia aja, diuraikan kenapa kamu mengusulkan proyek itu. Tentu kalau saya siapin sekian paragraf, bukan harus nulis hanya sekian. Anda bisa tambahkan ini seluas ke bawahnya, silakan nanti di-enter. Ya, nanti akan saya kirimkan file ini melalui WhatsApp. Kemudian Anda gambarkan, ini adalah basis itu mengapa kita perlu proyek ini. Artinya yang melatar belakangi mengapa proyek ini perlu dibuat. Nah, selanjutnya adalah deskripsi proyek. Bagaimana Anda melakukannya. Lalu Anda tuliskan critical success factor, batasan-batasannya dan asumsi. Tulis saja dulu menurut Anda apa saja. Nah, sekarang ada authority and responsibility. Project owner itu saya yang proyek. Kira-kira otoritas saya apa? Kewenangan saya apa? Tanggung jawab saya apa?
Anda sebagai project manager serta pengelolanya, apa kewenangannya, apa tanggung jawabnya, Anda tuliskan di situ. Nah, lalu kita approve. Jadi Anda PR-nya membuat 2 tabel ini diisi ya, dengan lengkap ya. Nanti ada tulis saja nama proyeknya, misalkan proyek kelas A dalam kurung apa nama kegiatan. Oke, dituliskan tanggalnya dan versi pertama. Nanti kalau ada revisi, kita revisi. Jadi untuk minggu depan Anda isikan dulu project charter dan scope statement. Nanti ini saya kirimkan file ini ke grup ya, ke grup saya kirim. Oke, ini yang pertama. Kemudian nanti ini juga akan saya sampaikan ke Anda filenya tambahan. Ya, ini ada dokumen mapping. Kita kemarin sudah diskusi bahwa dalam proyek itu tidak hanya penting masalah outputnya, tapi juga record atau dokumennya. Nah, project charter itu kira-kira ini isinya. Scope statement itu kira-kira ini, nama dokumennya ini. Yang Anda isi besok baru 2 ini dokumennya. Selanjutnya nanti menyusul ya. The logical framework ini masuknya project quality management, tapi kita belum masuk karena kita belum diskusi project quality, kita baru sampai cost. Ya, ini dokumennya, ini ada ini, ada ini. Ya, itu. Ini juga akan saya sampaikan ya di grup nanti. Oke. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Anda mengikuti kelas ini atau hanya meninggalkan forum? Diam aja. Belum dulu, Pak. Oke, mulai minggu depan saya akan ubah aturannya ya. Mulai minggu depan saya minta semua yang ikut kuliah videonya harus on. Ya, mulai minggu depan waktu kuliah saya minta videonya semua harus on. Kenapa? Ya supaya nggak seperti anak saya yang SD, gurunya ngajar dia bisa tiduran sambil ngerokok sambil apa. Tapi kita disiplin lah. Jadi mulai minggu depan Anda saya minta yang ikut kuliah videonya on, wajahnya kelihatan. Jadi saya yakin betul bahwa Anda ada di situ dan saya tidak hanya berbicara di depan komputer sendiri seperti sedang merekam suara saya. Baik, sementara untuk itu tugasnya langsung dikumpulkan di grup menggunakan nama kelompok ya, dan materi ini akan saya tambahkan juga nanti di grup. Terima kasih, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.